Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai topik ataupun tema yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan dunia pemasaran. Dan lebih fokus lagi, kita akan membahas tentang sales mindset. Mungkin ini bagi dunia pemasaran yang terlibat di dalamnya, istilah sales mindset bukan sesuatu yang asing lagi. Namun kita ada baiknya untuk lebih mengenal lebih lanjut tentang apa itu sales mindset. Sales mindset itu merupakan suatu pola pikir dari seseorang untuk menjual yang ditentukan berdasarkan atas apa yang dilakukan. Hal yang dilakukan ini maksudnya adalah serangkaian perbuatan yang dapat menentukan hasil. Itu adalah sales mindset. Nah, ada beberapa hal terutama yang berkaitan dengan mindset ini yang harus dimiliki oleh seorang salesman, di mana mindset tersebut diantaranya adalah yang pertama, itu fokus pada hal-hal positif. Dalam hal ini, sales mindset itu adalah kunci dari suatu kesuksesan yang merupakan salah satu hal positif yang tentu juga bisa membuat diri seorang sales itu lebih termotivasi sebagai seorang profesional setiap waktunya. Itu adalah mindset yang pertama. Kemudian mindset yang kedua yang penting bagi seorang salesman itu adalah dia haruslah rajin untuk melakukan follow up. Yang namanya komunikasi itu menjadi amat krusial dalam penerapan mindset sales itu sendiri. Terutama ini dengan menanamkan rasa peduli dan menghargai akan kebutuhan dari konsumen. Ini adalah yang kedua. Kemudian mindset yang ketiga yaitu mindset tentang pencapaian target. Yang mana sales oriented itu adalah target yang ditentukan oleh perusahaan kepada para salesman secara berkala. Biasanya dalam satuan bulan ataupun satuan-satuan waktu yang lain, setiap salesman akan mendapatkan target penjualan yang harus dicapainya. Agar dapat memudahkan salesman untuk mencapai target ini, maka seorang salesman sebaiknya memiliki yang namanya sales worksheet. Sales worksheet ini merupakan lembaran kerja dari seorang salesman yang dapat digunakan sebagai panduan agar dia atau salesman tersebut dapat mencapai target saat melakukan tugasnya menjual produk. Itu adalah mindset ketiga. Kemudian mindset yang keempat yaitu melakukan presentasi.
Saat melakukan presentasi, pembawaan yang santai sekaligus komunikatif akan menjadi suatu kunci agar setiap poin yang disampaikan itu dapat dipahami dengan baik oleh konsumen. Seorang salesman juga bisa menyisipkan selera humornya di sela-sela presentasi agar presentasi yang sedang dilakukan tidak berlangsung dengan kaku. Itu adalah yang keempat. Kemudian mindset yang kelima, yaitu mindset tentang kesuksesan. Keahlian adalah sesuatu yang amat penting. Termasuk di dalamnya adalah keahlian yang sesuai dengan misi dari seorang salesman, yaitu komunikatif, humoris, ramah, serta penampilan yang baik. Itu merupakan keahlian umum yang harus dimiliki oleh seorang salesman. Seorang salesman harus bisa menjadikan kesuksesan itu sebagai sebuah keahlian untuk membuatnya lebih mudah menjadi seorang salesman manakala mereka menawarkan berbagai produknya kepada konsumennya. Ini adalah mindset kelima. Kemudian mindset keenam, yaitu seorang salesman haruslah rutin untuk menghubungi konsumen. Jika seorang salesman itu mengetahui bahwa konsumen itu merasa puas dengan produk yang telah dijualnya, maka dia, seorang salesman tersebut, dapat menyampaikan rasa terima kasih dan juga bisa menawarkan bantuan jika konsumennya tersebut mengalami kendala dalam bentuk apapun, utamanya yang berkaitan dengan produk-produk yang telah dibelinya. Ini adalah mindset keenam. Kemudian mindset ketujuh adalah bahwa seorang salesman itu harus selalu untuk termotivasi. Agar seorang salesman lebih termotivasi untuk melakukan penjualan, maka penting kiranya untuk melengkapinya dengan sales tools. Yang mana sales tools ini merupakan seperangkat alat untuk mendukung aktivitas pemasaran ataupun penjualan, di mana ini akan menunjang ataupun membantu seorang salesman dalam melakukan penjualan produk, seperti misalnya harus dilengkapi dengan brosur ataupun flyer yang berkaitan dengan produk-produk yang ditawarkan. Kemudian mindset yang kedelapan, yaitu bahwa seorang salesman harus selalu memupuk rasa optimisme. Dengan menerapkan pola pikir ataupun mindset yang bersikap, bertindak, berperilaku optimis, maka seorang salesman dapat memenuhi target penjualan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Bahkan seorang salesman pun akan dapat melampauinya. Dia bisa menentukan misalnya setiap harinya harus mengunjungi berapa konsumen
ataupun berapa calon konsumen. Kemudian yang kesembilan, mindset yang teramat penting yang harus dimiliki oleh seorang salesman itu adalah dia harus terus memupuk rasa percaya diri. Dengan penampilan yang baik, maka dapat secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Sebagai seorang salesman, salah satu cara yang dapat meningkatkan kepercayaan dirinya selain dengan penampilan yang baik adalah dia harus terus untuk menjadi seorang pembelajar yang baik. Terutama ini adalah dalam rangka menambah pengetahuan, terutama pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia pemasaran. Itu adalah yang ke-9. Kemudian mindset yang ke-10 yaitu bahwa seorang salesman haruslah percaya bahwa produk yang ditawarkan kepada konsumen itu akan dapat membantu konsumen. Bagaimana mungkin seorang salesman akan mendapatkan konsumen yang banyak dan loyal jika seorang salesman tersebut tidak percaya terhadap produk-produk yang ditawarkan olehnya sendiri? Oleh karenanya, kepercayaan dan keyakinan terhadap produk yang ditawarkan itu harus menjadi karakteristik yang dipegang teguh oleh seorang salesman. Lantas mindset yang ke-11 yaitu seorang salesman harus terus penuh dengan antusiasme. Antusiasme seorang salesman itu haruslah terus untuk dipupuk. Karena antusiasme ini juga akan sangat mempengaruhi konsumen yang dia datangi. Jika seorang salesman itu antusias, terutama dalam menawarkan berbagai produknya kepada konsumen, maka hal tersebut akan dapat membuat konsumen tertarik untuk menggunakan bahkan melakukan transaksi yang sifatnya berulang. Ini adalah mindset ke-11. Kemudian mindset yang ke-12 adalah bahwa seorang salesman itu haruslah ramah. Pada dasarnya mindset bagi seorang salesman terutama yang komunikatif itu harus dapat mencairkan suasana agar konsumen tidak kaku dan tidak cepat merasa bosan. Bahkan sebaliknya, dengan mindset yang ramah, maka konsumen itu bisa menjadi semakin penasaran dan penasaran tersebut akan mengubahnya dengan pola pikir yang menuju ke ketertarikan pada produk-produk yang ditawarkan. Itu adalah ke-12. Kemudian mindset yang ke-13 yaitu bahwa seorang salesman haruslah bangga, memiliki kebanggaan. Karakteristik seorang salesman yang menerapkan sales mindset itu adalah kebanggaan. Dia akan merasa bangga saat menjalankan pekerjaannya, menjalankan profesinya. Tugas seorang salesman itu tidak hanya tentang seberapa banyak dia menjual produk, tetapi juga ada tujuan lain,
yang juga perlu mendapatkan perhatian bagi seseorang yang berprofesi sebagai seorang salesman, yaitu dengan tujuan membantu dan mengedukasi calon konsumen maupun konsumen. Itu adalah mindset ke-13. Kemudian mindset yang ke-14 adalah seorang salesman juga harus mengedepankan asas transparansi. Transparansi kinerja bagi seorang salesman itu dapat meningkatkan pandangan ataupun pola pikir untuk lebih maju dan juga berkembang. Misalnya saja dengan menuliskan berapa target penjualan yang harus dia lakukan, di mana di situ juga ditampilkan tentang pemesanan produk dari konsumennya. Kemudian mindset yang ke-15 yaitu seorang salesman itu selayaknya juga menjadi seorang pembelajar yang baik. Oleh karenanya seorang salesman itu wajib hukumnya untuk mengikuti berbagai pelatihan. Utamanya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan dunia marketing ataupun pemasaran. Sales mindset akan didapatkan oleh seorang salesman ketika mendapatkan asupan pengetahuan baru secara berkala. Dan hal itu bisa didapatkan melalui dengan berbagai jalur. Salah satu jalur ataupun cara untuk mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan baru adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan. Nah, biasanya sebuah perusahaan akan secara internal memberikan berbagai pelatihan secara berkala kepada para tenaga salesman-nya. Namun, bagi seorang pembelajar yang baik, tentu akan memanfaatkan berbagai kesempatan apabila di luar perusahaannya dia bernaung, itu ada berbagai pelatihan, maka dengan sendirinya, dengan inovasinya, dia pasti akan mengikutinya dengan sukarela. Mengingat dengan berbagai pelatihan, dengan berbagai training, dengan berbagai kursus dan sebagainya, dunia pemasaran ini akan dapat lebih banyak kita genggam. Mengingat dunia pemasaran, dunia penjualan itu merupakan salah satu bidang yang pergerakannya sangatlah dinamis. Dalam artian bahwa perkembangan dalam dunia pemasaran ataupun penjualan ini sangat cepat berubah, apalagi dengan didukung oleh tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi itu pula, maka banyak paradigma di dalam dunia pemasaran ataupun penjualan yang juga harus mengikuti paradigma-paradigma baru seperti yang saat ini dan kedepannya akan terjadi. Oleh karenanya bagi seorang salesman yang baik, tentu tidak boleh ketinggalan arus, utamanya dalam mengikuti perkembangan dunia pengetahuan dan teknologi. Banyak hal telah berubah gara-gara kehadiran teknologi. Beberapa puluh tahun yang lalu tidak ada orang yang membayangkan, apalagi mempraktekkan, orang berjualan hanya berbekal pada satu alat saja yang namanya handphone. Tapi dengan berkembangnya teknologi, dengan hanya satu
pintu perkakas yang namanya gadget, dunia sudah bisa kita genggam, termasuk diantaranya adalah dunia marketing ataupun pemasaran. Oleh karenanya seorang salesman yang baik harus dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sifatnya kekinian agar dunianya tidak tertinggal oleh para kompetitor yang lain. Demikian pembahasan singkat kita tentang mindset ini, utamanya yang berkaitan dengan sales mindset. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.